Kali ini kita mencoba menyibak sejarah peradaban Kerajaan Majapahit yang pernah berjaya ya, terutama di abad ke-14. Kali ini kita bersama Bude ya. Bude, untuk sementara di lokasi ini itu yang Bude lihat gitu ya. Menurut mata batin Bude apa saja, Bude? Ya, dari bawah mungkin dia udah senyum gembira ada yang datang di sini. Kalau orang Jawa, aku disambangi, aku didayoi, seneng. Ya gitu aja udah. Ya, jadi di belakang kita ini menurut legenda yang berkembang di Nah, ya. Kali ini kita mencoba menyibak sejarah peradaban Kerajaan Majapahit yang pernah berjaya ya, terutama di abad ke-14. Kali ini kita bersama Bude ya. Bude, untuk sementara di lokasi ini itu yang Bude lihat gitu ya. Menurut mata batin Bude apa saja, Bude? Ya, dari bawah mungkin dia udah senyum gembira ada yang datang di sini. Kalau orang Jawa, aku disambangi, aku didayoi, seneng. Ya gitu aja udah. Ya, jadi di belakang kita ini menurut legenda yang berkembang di masyarakat dusun ini merupakan Reco Lanang. Dalam legendanya diceritakan bahwasanya ada seorang petani yang pulang datang dari sawahnya itu mendapati ternyata istrinya itu belum memasak, masih berdandan saja. Sehingga kemudian cermin atau batu koco yang ada di depannya itu dilempar oleh sang suami menjadi watu koco. Sedangkan istrinya kemudian tersungkur menjadi reco wedok dan suaminya menyesali, dan itu di dadanya itu bekas kemudian cekcok dengan istrinya, yaitu terkena belati, itu goresan belati di dadanya itu kemudian sang petani menjadi berduduk ya, menyesali perbuatannya atas kejadian itu, menjadi batu sehingga menjadi Reco Lanang. Ini adalah legenda yang berkembang di masyarakat desa ini. Lokasi ini berada di Gunung Butak yang pernah ditemukan 13 lempeng tembaga prasasti masa Raden Wijaya yang memperingati tentang penetapan Desa Kudadu sebagai Sima Perdikan bebas pajak karena masyarakat Kudadu berjaya telah menyelamatkan dan menyembunyikan Raden Wijaya ya pada masa pelarian dikejar pasukan Jayakatwang. Ya, Bude, jika kita lihat di sini auranya gimana? Bersahabat, maksudnya sejuk sekali kita rasakan di sini, Bude. Sejuk, nyaman sekali. Kemudian selain kemudian harga ini yang gembira, mungkin penunggu-penunggu di area ini itu
Bude lihat apa saja, Bude? Ya banyak sekali sih. Banyak, banyak Bude ya. Apa saja, Bude? Satu persatu. Kalau manusia seperti kita, Iya. ya seperti masyarakat biasa. Ada manusia, ada hewan. Terutama ini yang batu-batu itu kayak apa ya? Kayak balai desa, balai untuk pertemuan. Oh, di area ini ternyata banyak sekali tempat pertemuan. Iya, Seperti pertemuan. Pandapa-mandapa, pendopo-pendopo balai Iya. desa gitu Bu ya. Iya. Bude ya, iya ya. Hewan apa saja Bude yang Bude lihat di area ini? Ada kuda. Kuda Bude ya. Dari bawah itu ada si ular. Yang bawah Iya, dari bawah tadi ada ular. besar sekali Bude ularnya. Cukup lah. Oh ya, ular. Nggak besar, nggak kecil, cukup. Kalau di sini ada kuda Bude ya. Ada kuda. Iya Bude. Belakang ada harimau. Yang di Macan. belakang bambu itu ada macan ya Bude. Iya. Harimau juga. Ya, ya. Jadi di sini memang banyak sekali hewan-hewan. Tapi ese sabar. Iya. Kita nggak mengganggu. Soalnya kita baru datang kan udah jalan. Iya. Kayak orang-orang biasa. Iya. Assalamualaikum, kula nuwun kalau orang Jawa. Iya betul betul betul. betul. Enak sih. Enak Rasanya suasananya sejuk. gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudian secara artefak dan arkeologi ini merupakan arca Buddha ya, Mahaaksobhya, di mana posisi tangan ini, yang tangan kiri ini posisi meditasi, sedangkan tangan kanan ini menunjuk ke bumi. Dalam diceritakan waktu itu Sang Buddha ini merupakan seorang pangeran, namanya Pangeran Siddhartha Gautama, yang tidak pernah melihat di luar istana. Sejak kecil ayahnya itu mengurung di dalam istana dengan gemerlap kekayaan, makan makanan yang enak dan pesta-pesta, dan tidak pernah sekali menengok di balik jendela. Suatu ketika Pangeran Siddhartha itu tidak sengaja membuka jendela, ternyata melihat jalanan penuh orang-orang tua, orang-orang sakit ya, para pengemis, sehingga kemudian Pangeran Siddhartha itu terketuk hatinya, menyingkir dari istana kemudian bertapa di bawah pohon bodhi. Hendak mencapai penyerahan, yaitu malam mencapai pencerahan, setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk kemudian menggoda pertapaan Pangeran Siddhartha. Namun kemudian tidak mampu, sehingga setan marah pun datang dan kemudian ingin mengejek Pangeran Siddhartha. Bertanya kepada Pangeran Siddhartha, apa yang menjadikan kamu mendapatkan pencerahan, wahai Pangeran Siddhartha? Bukankah di sini itu banyak nyamuk dan suasananya itu sangat dingin sekali? Pulang saja ke istanamu. Maka Pangeran Siddhartha kemudian mengatakan, saya telah beramal selama hidupku dan beramal seluruh hartaku dan melakukan hal-hal kebajikan. Kemudian setan marah, bohong yang kamu katakan Pangeran Siddhartha, kamu hanya bersenang-senang di istana saja. Kalau yang menjadi saksi, kalau kamu beramal terhadap semua hartamu, apa? Kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk ke bumi, bumi bergoncang selama 7 kali, kemudian keluarlah Dewi Bumi yang cantik jelita dan mengatakan benar apa yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian setan marah pun merat dan Pangeran Siddhartha mendapatkan wahyu atau pencerahan sehingga menjadi orang suci ya, atau Sakya Muni, yaitu orang suci dari kota Sakya atau Sang Buddha Gautama ini. Dan ini luar biasa sekali ya, ini berada di aset yang sangat besar sekali. Bahkan ini merupakan arca Buddha raksasa ya, raksasa. Arca Buddha terbesar di Jawa Timur. Kemudian memang filosofinya juga memang arca Buddha yang ada di Gunung Buddha ini ya, yaitu atas peristiwa pengusiran setan marah tadi itu adalah bahwasanya pada tahapan hidup yang keempat, yaitu Wanaprastha dan Sunyasa, para pejabat tinggi Majapahit itu harus pergi ke hutan untuk melepaskan segala ikatan duniawi, fokus meditasi guna kemudian menggapai moksa. Karena moksa adalah tujuan utama dari tradisi hidup pada masa era Majapahit. Ya, Bude, selain kemudian banyak kemudian hewan-hewan seperti kuda, ular, harimau di sini. Bahkan Pangeran Siddhartha ini kemudian menyambut dengan senyum, senang sekali kalau banyak pengunjung ke sini gitu ya Bude. Terus di mana Bude ya? Selain itu kemudian apakah ada makhluk-makhluk halus Bude seperti
cerita tutur masyarakat itu ada genderuwo atau kuntilanak atau apa itu sebenarnya memang ada atau enggak gitu di sini nih? Ya memang ada, tapi kan di sini cuma dia main datang lewat. Tempatnya nggak di sini, mungkin di belakang, di atas. Oh, di belakang di atas memang tetap masih ada Masih memang makhluk-makhluk seperti itu yang apa namanya ya, tidak mengganggu pula kan atas kedatangan kita. Dan luar biasa sekali ya memang, semoga tetap lestari, tetap bermanfaat, dan ini salah satu aset peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di lereng Gunung Butak yang pernah ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu masa Sang Ramawijaya atau pendiri kerajaan Majapahit ya. Bahkan memang nama Kemloko ini sebenarnya ada di dalam prasasti itu, bahwasanya Desa Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh kerajaan Majapahit. Sebagai gantinya masyarakatnya mempersembahkan paraga sekar 1 tahun sekali tiap bulan Caitra gitu ya, itu kepada daerah dan apa namanya pertapaan ya, dan di situ bernama Sang Hyang Kleme. Kleme kemungkinan adalah nama kuno dari Kemloko ya, karena ejaan kemudian beralihnya, kemudian perubahan peradaban, rentang waktu yang panjang dengan masa lalu sekitar lebih dari 700 tahun lamanya, sehingga nama Sang Hyang Kleme ini bisa saja berubah menjadi Kemloko, namun memiliki akar dan kosakata yang mirip ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bude atas waktunya ya. Sangat indah memang lokasi ini, oksigen tebal yang sangat murni dan menyehatkan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.